Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kemarin saya tidak sempat membuatkan video karena saya sedang berada di luar kota, so sorry banget untuk kalian-kalian yang sudah menunggu tapi saya tidak upload. Dan hari ini kita kembali bakalan lakukan update. Tetapi what a day teman-teman, 24 jam terakhir kita melihat cryptocurrency mengalami koreksi yang sangat dalam. Bahkan volatility-nya itu bisa kita katakan tidak pernah kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Dan kira-kira apa yang menjadi penyebab kemudian kita melihat kripto secara keseluruhan itu mengalami drop yang lumayan dalam. Kemudian apa yang bisa kita kira-kira expect untuk beberapa waktu mendatang. Kita bakalan bahas itu di video hari ini. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 7,08%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita melihat semuanya dalam keadaan merah kecuali stablecoin. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga ada yang bahkan 17%, yaitu adalah XRP, teman-teman. So, secara overall inilah yang masih terjadi di kripto. Ketika kita melihat Bitcoin, Ethereum itu drop, maka altcoin lainnya itu cenderung bakalan mengikuti. Oke, dan ini adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, kita bakalan bahas dulu, ini adalah tentunya spekulasi ya, tentang kira-kira apa sih penyebab kemudian kita melihat market itu drop luar biasa dalam 24 jam terakhir, terutama di cryptocurrency. Dan menurut saya salah satu yang merangkumnya dengan cukup baik itu adalah Immortal di sini. What happened in crypto in the last 24 hour? In case you just woke up and saw all the chaos, here is a recap. Jadi yang pertama teman-teman, Bitcoin itu mengalami koreksi sebesar 9% dalam kurun waktu 4 menit saja. Jadi dropnya itu kenceng banget ke bawah. Ada dua berita negatif yang muncul menurut si Immortal. Yaitu yang pertama teman-teman adalah Evergrande yang merupakan salah satu perusahaan di bidang real estate di China yang sangat besar, itu kemudian menyatakan mereka bankruptcy atau bangkrut gitu ya. Jadi Evergrande files for bankruptcy. Yang kedua, ini juga masih dalam bentuk rumor. Supposedly SpaceX sold all its 373 million dollars Bitcoin. Jadi artinya SpaceX itu dirumorkan menjual semua Bitcoin mereka yang total value-nya ada 373 juta dolar. Jadi kedua berita ini muncul dalam waktu yang berdekatan yang kemudian dispekulasikan menyebabkan drop yang kita lihat di Bitcoin hanya dalam kurun waktu 4 menit saja itu hampir 9%, teman-teman. Dan ini sebenarnya juga tidak mengejutkan harusnya teman-teman. Karena kita udah bahas beberapa kali sebelumnya bahwa volatility di Bitcoin harusnya segera akan terjadi. Karena kita melihat volume itu sangat amat rendah dalam beberapa minggu terakhir. Jadi cepat atau lambat volatilitas itu pasti akan datang. Cuma memang kita tidak bisa tebak volatility-nya itu bakalan ke bawah atau ke atas. Tapi hari ini kita tahu jawabannya bahwa untuk sementara volatility-nya itu adalah ke arah bawah. Walaupun kita udah mengalami sedikit recovery, tetapi kita masih jauh berada di bawah yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, dimana kita hanya ranging di sekitaran area 29 sampai 30 ribu, tapi kali ini kita sudah drop bahkan hampir ke angka 25 ribu dolar. Kemudian juga teman-teman, ada berita positif. Walaupun ada dua berita negatif besar, tapi ada sedikit berita positif datang dari SEC, katanya yang memperbolehkan adanya Ethereum Future ETF. Oke, memperbolehkan di sini artinya kalau misalnya ada yang mau mengajukan itu mungkin boleh. Tapi belum tentu di-approve ya, teman-teman. Jadi dikatakan di sini SEC set to greenlight ETH atau Ethereum Futures ETF. This doesn't mean that it is approved. It means that it is very likely that they will not block the approval. Jadi ini juga menarik ya teman-teman. Setiap kali ada yang mau mengajukan aplikasi future ETF, itu justru di-approve oleh SEC. Tapi kalau misalnya spot Bitcoin ETF, kenapa masih sangat dipersulit?
Padahal kalau kita bicara soal resiko, kan katanya nih SEC mau memprotek para investor gitu kan. Maka harusnya logikanya adalah yang di-approve adalah justru yang resikonya lebih kecil. Which is kalau kita bicara soal crypto tentunya adalah di bagian spot, bukan futures. Kalau futures mereka bisa pakai leverage, tentunya datang dengan resiko yang lebih tinggi daripada kalau di spot. Nah itu dia yang menurut saya agak sedikit membingungkan dari SEC gitu. Katanya mau memprotek investor. Tapi justru yang di-approve dulu adalah future ETF, bukannya spot. Apa yang terjadi? Who knows gitu ya. Sehingga dengan ada berita ini, Ethereum yang awalnya juga mengalami drop luar biasa dalam, itu juga kembali mengalami recovery. Yang awalnya mengalami minus 10%, teman-teman, dalam kurun waktu hanya 4 menit juga, sama dengan si Bitcoin, tapi kemudian kita mengalami recovery kurang lebih 12% dalam kurun waktu 1 jam kemudian, setelah ada berita bahwa SEC itu kemungkinan bakal memperbolehkan untuk orang-orang yang mau mengajukan aplikasi untuk Ethereum Future ETF. Jadi itulah sedikit banyak teman-teman yang terjadi dalam 24 jam terakhir yang dispekulasikan itu menyebabkan kemudian kripto mengalami koreksi yang sangat dalam. Tetapi teman-teman, jangan sampai kalian lupa juga bahwa memang kita tahu gitu bahwa banyak sekali leverage yang masih tersisa di market. Dan kita melihat di sini dalam 24 jam terakhir saja itu ada total $1 billion likuidasi yang terjadi. $1 billion, teman-teman. Angka yang sudah tidak pernah kita lihat lagi selama berbulan-bulan. Pada akhirnya kita kembali lihat $1 billion dalam 24 jam terakhir. Dan 80%-nya itu datang dari orang-orang yang melakukan long. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin mempunyai posisi long dan kemudian tidak memakai stop loss, mempunyai kemungkinan untuk terkena margin call. Oke? Dan ini bisa kita lihat, teman-teman, historinya. Tidak pernah sama sekali kita melihat angka yang setinggi ini selama berbulan-bulan terakhir gitu. Bahkan mendekati juga tidak gitu. Menunjukkan bahwa memang leverage di market itu masih cukup banyak, tetapi harusnya, teman-teman, sebagian besar sudah kecuci. Oke, kalau kita lihat di sini, dia menyebutkan sesuatu yang tidak mau saya sebutkan di sini. We just had the biggest liquidation day since the FTX blow up. Jadi ini adalah titik likuidasi atau angka likuidasi paling besar semenjak hari di mana FTX kemarin itu menyatakan bankruptcy. Pada saat itu kita juga mendapatkan likuidasi besar-besaran yang bisa kalian lihat itu tumpukannya ada di sekitaran akhir tahun 2022. Pada saat itu ada titik likuidasi yang cukup besar di sini dan juga di sini. Dan semenjak itu kita tidak pernah lagi melihat angka sebesar hari ini, teman-teman. Menunjukkan berapa volatilnya market dalam 24 jam terakhir. Tentunya ini mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang mungkin maunya bullish. Kita justru bearish, kita drop luar biasa kencang, dan kita bakalan bahas kira-kira secara price action apa yang kemudian bisa kita expect. Nah, teman-teman, di video kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita nyampe ke area trendline di sini, saya sebenarnya ingin mencoba untuk mencari setup untuk long apabila memang ada indikasi reversal pattern yang kita lihat di sekitaran area di sini. Tetapi tanpa ada perlawanan sama sekali, kita kemudian melihat ini di break. Sehingga tidak ada setup bagi saya yang bisa saya masukin untuk melakukan swing long, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan tentunya kita sudah jebol dan harusnya trendan ini sekarang bisa kita hapus terlebih dahulu. Dan yang kita lihat di respect oleh Bitcoin sekarang itu adalah trendline juga yang tercipta dari sini, teman-teman. Beberapa kali sebelumnya, kalau kalian perhatikan, ini menjadi semacam area resistance yang harusnya kita akan jadikan dia sekarang sebagai area support. Oke? Dan untuk sementara, teman-teman, karena kita mendapatkan ada sell-off yang sangat kencang di sini, maka saya pribadi masih harus mengatakan short term, saya masih akan skeptis untuk mengatakan bahwa kita akan tiba-tiba reversal dari sini, teman-teman. Walaupun tentunya itu harapan kita, tapi kita nggak bisa menyembunyikan fakta bahwa kita melihat ada selling pressure yang sangat amat kuat di sini, teman-teman. Sehingga kalau misalnya diperhatikan sekarang, bahkan RSI pun itu menunjukkan area yang tidak pernah kita lihat
bahkan semenjak tahun 2022 kemarin, dimana pada saat itu kita juga mendapatkan titik RSI yang cukup dalam, itu di awal 2022 teman-teman. Terakhir kali kita melihat RSI bahkan se-oversold ini. Dan memang kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya teman-teman, beberapa kali sebelumnya ya, ketika kita melihat RSI berada di area yang sangat ekstrim seperti ini, beberapa kali sebelumnya di sini, seperti yang terjadi di sini, kemudian di sini, kemudian juga di sini, itu kemudian kita menghasilkan ada bounce yang lumayan kencang. Oke, apakah itu juga akan terjadi? Ya bisa saja teman-teman. Dan kalau misalnya memang saya pribadi untuk sekarang masih tetap teman-teman, masih tetap akan mencari peluang untuk long. Saya tetap akan mencari peluang untuk long, tetapi yang saya akan tunggu di sini terlebih dahulu adalah semacam konsolidasi. Oke, untuk meyakinkan ke saya bahwa Bitcoin sudah membentuk semacam base, dan kemudian kalau misalnya ada semacam reversal pattern mengikuti juga, itu adalah hal yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita lihat modelnya seperti ini, teman-teman. Katakanlah kita mendapatkan ada konsolidasi selama beberapa hari di sini. Kalau contohnya yang ini, kita kurang lebih ada 2-3 hari terkonsolidasi dan kemudian membentuk semacam ascending triangle. Ya kan? Sama juga kalau misalnya kita lihat yang berikutnya di sini. Ya kan, kita terkonsolidasi selama beberapa hari di sini. Sebelum pada akhirnya kita membentuk juga kemungkinan adalah double bottom di sini. Atau mungkin mereka bisa sebutnya semacam inverse head and shoulder. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan ada indikasi semacam itu, maka saya pribadi akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Ya minimal untuk nge-catch semacam relief rally yang menurut saya harusnya cepat atau lambat akan kita lihat, karena untuk indikator RSI sekarang menunjukkan area yang sangat amat ekstrim. Bahkan kalau di 4-hour chart kalian bisa perhatikan angkanya menuju sampai ke 6 teman-teman. Tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini ini bahkan masih 10, sebelumnya juga sama, kita tidak pernah lihat RSI 4-hour di Bitcoin itu berada di area se-ekstrem ini mungkin sudah bertahun-tahun teman-teman. Oke, jadi untuk short term bounce bagi saya ini sangat-sangat make sense untuk kita lihat dalam 24 jam terakhir. Terlebih lagi kita memang sudah mencuci banyak sekali leverage yang berada di market. So, saya rasa untuk sementara Bitcoin bakalan sideways, cenderung merangkak naik. Oke, dan dari sini kita baru akan pantau lagi apakah yang kita lihat ini benar-benar adalah semacam bottom, potensial bottom tentunya, ataukah kita akan kembali reverse ke bawah. Oke, tergantung nanti pattern yang tercipta. Jadi untuk sementara saya pribadi masih kemungkinan akan mencoba mencari peluang untuk long, tetapi tidak hari ini teman-teman. Saya pengen melihat Bitcoin untuk membentuk base terlebih dahulu, baru pada saat itu saya akan mungkin mencoba untuk mencari peluang untuk long. Contohnya ya sekali lagi kalau misalnya di sini bentukannya mungkin seperti double bottom. Kalau misalnya kita scroll atau zoom out lagi ke area-area sebelumnya, ya kalau di sini kita juga sebenarnya bisa katakan sebagai semacam inverse head and shoulder. Gitu-gitulah. Ya kan, yang menunjukkan bahwa memang ada indikasi reversal yang bisa kita lihat. Maka dari sana saya akan mencoba mencari peluang untuk long, at least sekali lagi untuk nge-catch relief rally dari sini. Tapi kalau misalnya untuk time frame sedang, saya sekarang cenderung berada dalam keadaan netral, teman-teman, karena kita mendapatkan ada sell off yang lumayan kencang di sini, mengubah senario di mana saya yang awalnya midterm itu cenderung sangat bullish, gitu ya. Tetapi kalau untuk sekarang saya cenderung netral. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini adalah area support terakhir, teman-teman, bagi saya. Kalau misalnya ini tidak mampu kita maintain, tentunya ada chance bahwa Bitcoin akan nyampe kembali ke sekitaran area 20.000 atau bahkan kita bisa drop sampai ke area lower low terakhir di 15.400-an atau bahkan membentuk lower low baru. Oke, tapi untuk sementara kita mempunyai sedikit tahanan terakhir menurut saya, yaitu adalah di sekitaran area 25.600 sampai ke sekitaran area 24.000 dolar. Sorry. Oke. Di sekitaran area di sini. Kita bisa aja akan membuat semacam
likuidasi di bawah area ini, untuk kemudian kita kembali reverse. Ini akan membentuk juga semacam expanding flat, teman-teman. Tapi untuk sementara, saya masih akan cenderung netral. Kalau untuk midterm, sedikit mengarah masih ke bullish, selama kita masih mampu maintain di sekitaran atas area di sini. Oke, tapi kalau misalnya kita sudah jebol di bawah area tersebut, dan kemudian kita membentuk ada semacam indikasi continuation pattern, mungkin bentuknya semacam ini, atau semacam ini, itu akan mengindikasikan bahwa sepertinya para bulls itu tidak mampu untuk kembali mereverse momentum menjadi bullish, dan itu justru akan menandakan bahwa kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam lagi dari ini. Jadi untuk sementara apa yang saya tunggu sekali lagi adalah semacam konsolidasi di sekitaran area di sini. Tentunya lebih baik kalau misalnya kita kembali terkoreksi lebih dalam ke bawah, dan kemudian saya akan cari di sekitaran area di sini. Oke, jadi kalau misalnya di time frame yang kecil, mungkin bentukannya adalah kita membentuk semacam falling wedge. Itu menurut saya cukup powerful, gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada semacam rising falling wedge di sini, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Oke, atau ada semacam double bottom di sekitaran area di sini, atau misalnya ada inverse and shoulder, itu akan saya manfaatkan untuk mencari peluang untuk long. Tapi untuk short, untuk sementara ya saya juga belum menemukan ada setup yang mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali mungkin teman-teman kemarin masuknya karena breakdown dari trendline di sini. Ini mungkin harusnya kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan besar. Saya kemarin sempat sebenarnya expect bahwa kita mendapatkan satu lagi rally di sini baru kita akan drop gitu ya, tapi pada akhirnya kenyataannya Bitcoin hanya membuat 2 wave dan kemudian sudah drop di bawah trendline tersebut. Dan pada akhirnya, saya sebenarnya expect-nya cuma nyampe ke area trendline, tapi kemudian dijebol lagi. Ya, berarti untuk sementara kita masih harus melihat setup berikutnya kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan. So, untuk teman-teman yang merupakan traders, ini adalah mungkin beberapa setup yang tadi saya sampaikan yang bisa kalian manfaatkan. Kalau untuk kalian yang merupakan investor, ya kalau kalian masih merasa bahwa portofolio kalian masih ada kekurangan di sektor apa, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai salah satu peluang untuk melakukan dollar cost averaging. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.